Harapan publik pasca Pilpres 2019 akhirnya menjadi kenyataan pada Sabtu kemarin, yaitu pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Keduanya bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus dan memilih menggunakan MRT untuk menuju kawasan Senayan. Ini adalah momen sejarah dalam demokrasi di Indonesia. Setelah kontestasi Pilpres 2019 yang menurut sejumlah pengamat cukup panas. Lalu apa yang seharusnya dijaga pasca pertemuan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita ada Usman Kansong, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Ferry Yuliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan Philip J. Vermonte, pengamat politik. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Bang Ferry, Bang Usman, Selamat pagi, dan juga Mas Philip, terima kasih sudah hadir bersama saya pagi hari ini. Akhirnya Pak Prabowo naik MRT ya. Iya. Ini pertemuan dua sahabat yang katanya sudah direncanakan lama. Sebetulnya sudah berapa lama rencananya? Saya kurang tahu persis, tapi hitungannya sih beberapa hari lah. Karena hitungan Pak hari? Prabowo kan baru kemarin lusa itu di tanah air dari luar negeri, jadi langsung rasanya pertemuan dipersiapkan dan alhamdulillah kemarin ada pertemuan. Jadi ini memang menurut saya sih hasil dari sikap Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang karena dorongan banyak pihak untuk mengadakan rekonsiliasi pasca Pilpres dan ya alhamdulillah. Jadi menurut saya dorongan banyak pihak untuk rekonsiliasi ini kan sebenarnya dilatar belakangi juga dengan satu sikap di mana masyarakat menilai bahwa memang terjadi inilah tidak mau semacam polarisasi gitu. Ya, tidak kaget lagi begitu. Kemudian juga ya menghadapi tantangan ke depan juga memang perlu suasana kebersamaan. Jadi kalau dari sikap Pak Prabowo, dari kami sendiri yakin bahwa Pak Prabowo pasti akan bertemu dengan Pak Jokowi karena memang tidak ada masalah secara pribadi hubungan beliau berdua, dan tetapi karena seperti yang kemarin Pak Prabowo sampaikan ada pakewuhnya, jadi beliau juga mempertimbangkan suara dan pendukung yang kemudian pada pertemuan kemarin Pak Prabowo secara lugas menyampaikan selamat atas itu kita apresiasi sekali ya. Pertemuan ini memang sudah pasti begitu, tapi kan publik menunggu kapan ini, sebelum MK, setelah MK. Nah, kalau dari Bang Usman sendiri sebetulnya siapa sih Bang inisiatornya? Ya, tentu saja inisiatornya Pak Jokowi kalau dari pihak kami begitu. Pak Jokowi sejak awal, bahkan sejak pencoblosan, hari pencoblosan di Jakarta Theater itu sudah mengemukakan keinginan untuk bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian diulangi lagi beberapa kali di Pelataran, kemudian di Kampung Deret, kemudian ketika Pak Jokowi menanggapi peristiwa 21-22 itu juga Pak Jokowi sudah memberikan sinyal-sinyal, simbol-simbol keinginan untuk bertemu begitu, dan itu kemudian pasti saya pikir kita semua juga paham itu diikuti oleh pertemuan-pertemuan yang tentu saja tidak terbuka begitu ya, lobby-lobby barangkali seperti itu. Misalnya Pak Luhut sudah mengatakan sudah melakukan pembicaraan lewat telepon, kemudian Pak JK bahkan sudah bertemu. Pak Budi Gunawan juga disebut Budi Gunawan juga sudah bertemu di Bali ya. Jadi sebetulnya selain mengemukakan ke publik, ada juga saya kira lobby-lobby pertemuan dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk juga di TKN. Itu ada pertemuan-pertemuan, terutama teman-teman TKN yang dari partai politik bertemu dengan teman-teman BPN waktu itu dari partai politik yang tujuannya adalah untuk mempermulus begitu. Tapi kemarin kita bisa lihat tidak banyak begitu unsur parpol yang hadir. Jadi seolah-olah antara Jokowi dan Prabowo, apakah itu memang disengaja? Iya, saya kira begini, kami sendiri juga baru tahu itu pagi hari. Ya, pagi hari itu teman-teman media juga baru tahu pagi hari ya bahwa Pak Jokowi akan berkunjung ke MRT begitu kan. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan Pak Erick Thohir pagi-pagi soal rencana pertemuan itu karena banyak media yang menghubungi saya begitu. Jadi
Memang itu biar apa ya, saya kira juga nanti kalau di awal diberitahu jadi bisa saja ada komen-komen atau komentar yang barangkali bisa mengganggu begitu. Jadi itu kita bikin semacam ya tidak terlalu surprise juga karena sudah dikondisikan sejak awal, tetapi paling tidak kita kepingin itu betul-betul terjadi begitu. Oke, ini menarik sebetulnya dua sahabat ini sudah panjang gitu agenda atau catatan pertemuannya. Dan kami memang yakin sekali juga, saya kira di pihak Bang Ferry juga yakin karena kita berkaca dari pengalaman 2014. Pak Prabowo juga saya kira sekitar 3 hari sebelum pelantikan itu juga bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian Pak Prabowo menghadiri pelantikan Pak Jokowi dan memberi hormat secara kurang lebih secara militer begitu. Nah, ini ada rekan Ade Mulya yang punya catatan seberapa panjang gitu catatan pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Jokowi. Ade, silakan. Ya, baik, terima kasih Ani dan juga pemirsa. Ada pepatah yang mengatakan jika terlalu banyak perbedaan maka carilah satu titik temunya. Jika terlalu banyak perbedaan maka cari satu titik yang sama. Dan MRT bisa jadi adalah titik tersebut. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa MRT adalah salah satu proyek keberhasilan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kala itu diusung oleh Prabowo Subianto dan juga Gerindra tentunya. Nah, kita akan memperlihatkan sejumlah rentetan peristiwa pasang surut hubungan antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Ini dimulai ketika pasang surut tersebut dimulai ketika hubungan ketika di Pilgub DKI 2012 di mana Jokowi dan Prabowo saat itu bahu-membahu untuk memenangkan Pilgub DKI pada tahun 2012. Lalu kemudian pada saat itu sukses mengalahkan petahana Fauzi Bowo untuk kursi DKI 1. Namun 2 tahun berselang di tahun 2014 lebih tepatnya dua tokoh politik ini kemudian berada pada polarisasi yang berbeda di Pilpres 2014 yang kala itu menjadi Pilpres yang dikatakan sebagai Pilpres terseru atau tersengit sepanjang sejarah Indonesia atau paling sengit dalam sejarah Indonesia. Dan pada waktu itu Jokowi memenangkan suara 53,15%, sementara Prabowo 46,85%. Ini adalah Pilpres di tahun 2014. Kita akan bergerak kemudian dari 2014 hingga 2019 sendiri terjadi beberapa kali pertemuan, diantaranya pada 2014, 17 Oktober, Jokowi menemui Prabowo di kediaman keluarga Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Lalu 1 tahun berikutnya, 2015, pada bulan Januari, Prabowo berkunjung ke Istana Bogor. Saat itu juga sempat mengadakan jamuan atau menikmati teh bersama begitu. Dan 2016, pada 31 Oktober, Jokowi bertanda ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pada waktu itu juga terjadi sebuah diskusi dan juga pertemuan yang ikonik di mana keduanya naik kuda begitu. Dan di 2018, 17 Oktober ini maksud kami 2018 di mana Jokowi dan Prabowo bertemu di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia 29 Agustus 2018 pada ajang Asia Games 2018. Ini juga menjadi sebuah pertemuan yang ikonik. Dan di 2019 rivalitas kembali terjadi di mana mereka bertemu di Pilpres, di mana pada saat Pilpres Jokowi Ma'ruf Amin menang 55,5%, sementara Prabowo Sandi 44,5%. Kemudian kalau bicara soal pertemuan dan juga rekonsiliasi, tentunya ini unik, seperti dikatakan tadi, mungkin MRT adalah titik temunya. Mereka bertemu di stasiun MRT, lalu kemudian juga dilanjutkan dengan kegiatan makan siang. Soal rekonsiliasi kita juga ingin melihat ada satu informasi juga data yang kemudian menarik untuk kita cermati, di mana di Pilpres 2004 dan 2009, rivalitas Mega SBY tidak terjadi rekonsiliasi. Seperti yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo yang bertemu usai Pilpres 2 kali. Ini rivalitas Jokowi Prabowo terjadi, rekonsiliasi ini artinya ada perbedaan antara dua Pilpres di sejarah Indonesia. Kita kembali ke rekan Ani Rahmi untuk melanjutkan perbincangannya bersama narasumber. Baik, Ade Mulya, dari sejarah mencatat bahwa pada dasarnya Jokowi dan Prabowo adalah dua sahabat gitu, dua negarawan yang sudah biasa sebetulnya berkontestasi. Ketika pertemuan kemarin juga kita melihat suasana yang hangat begitu ya, tertawa, berpelukan, bersalaman, publik menyambut baik. Tapi ternyata responnya ternyata cukup beragam nih Mas Philip. Ada yang
kecewa juga rupanya. Nah, respon yang beragam ini apakah memang betul ada penumpang gelap? Saya kira karena kontestasi yang sedemikian rupa kemarin waktu Pilpres dan juga sebetulnya bukan cuma Pilpres ya. Karena ini kan rangkaian macam-macam proses politik sejak 2014. Jadi mungkin wajar saja ada yang sampai pada titik masih belum mau rekonsiliasi. Tetapi masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang memang cukup bergantung pada elit. Yeah. Dan mungkin kita harus bersyukur bahwa pucuk elit kita itu kemarin sudah bertemu gitu. Yeah. Sekarang tinggal masalahnya adalah apakah lapis kedua, lapis ketiga elit itu mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Nah, kemudian menurut saya walaupun ini catatan dari masyarakat yang tidak ada dalam struktur politik formal seperti Bapak ini, saya kira walaupun agak terlambat, ini saya menjadi pelajaran juga buat semua politisi, elit, bahwa apa yang mereka sampaikan itu mungkin dari sisi politisi yang cukup dewasa menganggap nanti rekonsiliasi mudah, bisa ketemu setelah ini dan lain-lain. Tetapi apa yang dikatakan, diucapkan, disampaikan selama kampanye, selama proses politik itu di bawah. Mungkin buat orang menjadi persoalan hidup mati, buat persoalan bahwa ini tidak bisa diterima dan seterusnya gitu. Jadi saya kira ke depan para politisi kita dan kelompok elit itu harus betul-betul juga menyadari konsekuensi apa yang dikatakannya bagi masyarakat di bawah. Jadi bukan karena ada penumpang gelap nih yang terus mengompori begitu? Mungkin saja, tetapi saya kira itu kan kalau dari dicontohkan oleh elitnya, lapis kedua, lapis ketiga, para penumpang gelap ini tentu akan kita bisa isolasi gitu, sehingga dia tidak menyebar. Tapi yang penting pendidikan politik sudah dicontohkan oleh kekecewaan elit ini kita. terekam juga oleh Gerindra. Kalau misalnya kita lihat media sosialnya ya, sampai ada cuitan khusus begitu, kami memahami kekecewaan, lalu seperti mencoba untuk menenangkan kembali begitu. Ya, memang polarisasinya sih sebenarnya terjadi bukan 2019 saja, karena 2014. Jadi emang rentangnya udah lama sekali dan itu mengental, ngeras gitu. Kemudian setelah ada pertemuan seperti ini ya wajar kalau beragam tanggapannya. Kan pendukung Prabowo Sandi ya jumlahnya hampir 68 jutaan juga, jadi ya macam-macam isinya. Jadi memang tapi kita juga harus dengarkan suara dan pertimbangan mereka. Jadi memang setelah ini misalnya dari Partai Gerindra akan mengadakan rapat, mendengarkan suara dari seluruh Indonesia, kemudian juga ya mendengarkan pertimbangan dan suara dari relawan pendukung. Jadi tetapi sebagai seorang pemimpin, Pak Prabowo Subianto harus mengambil keputusan, dan pendukung, relawan, semua dari kader pengurus simpatisan Partai Gerindra pun harus meyakini bahwa yang diambil keputusannya oleh Pak Prabowo Subianto sebagai seorang pemimpin adalah tentu yang terbaik untuk bangsa dan negara dan juga untuk rakyat gitu. Jadi mudah-mudahan kalau dari sikap Pak Prabowo, Pak Sandi juga waktu menerima keputusan Mahkamah Konstitusi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan seluruh proses konstitusionalnya ditambah dengan pertemuan kemarin, rasanya ini mudah-mudahan bisa menjadi modal politik sosial bagi pemerintahan ke depan. Dan sekali lagi tantangan ke depan ini juga terutama masalah ekonomi kan juga berat, jadi memang perlu ini masalah ke depan juga nih. Momen yang sudah bagus ini, kehangatan ini bagaimana cara menjaganya ke depan, kita akan diskusikan itu di segmen berikut. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ini rekaman dari respon netizen dan tidak hanya netizen, media luar negeri juga melihat dan merespon baik begitu. Tadi yang terakhir ini yang menarik. Satu gerbong, satu tujuan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah satu gerbong di MRT. Bang Usman, apakah artinya juga akan satu gerbong di pemerintahan? Ya, itu belum tentu juga ya. Nanti kita lihat masih ada. Saya kira Gerindra akan bertemu, ya akan menentukan pilihannya di oposisi atau bergabung misalnya. Tetapi dimanapun posisinya bukan berarti tidak bisa satu tujuan kan begitu. Cuma beda peran saja begitu ya. Karena memang saya melihat ada 3 hal paling tidak dari pertemuan itu. Nomor 1 adalah ya terwujudnya kembalinya persatuan Indonesia setelah terkoyak selama Pilpres kemarin 10 bulan. Yang kedua adalah menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Yang nomor 3 adalah visi yang sama sebetulnya. Ya, Indonesia maju, adil makmur. Ukuran maju itu kan adil makmur, kurang lebih seperti itu. Nah, yang nomor 3 ini nanti yang akan kita lihat seperti apa begitu ya. Dalam arti perannya di mana? Ya, semua orang bisa berperan untuk kemajuan Indonesia, untuk Indonesia yang adil dan makmur. Posisinya bisa berbeda-beda begitu. Nanti kita lihat perkembangannya Yang seperti diobrolin apa. apa sih Bang Usman di sepanjang perjalanan dari Lebak Bulus ke Senayan, lalu sambil makan kan media tidak bisa mendengar. Apakah memang tidak ada pembicaraan sedikit soal tidak ada pembicaraan tentang misalnya koalisi ya, itu tidak ada. Saya kira tidak elok juga ya, tidak elok juga kita membicarakan itu karena sudah clear Pak Pramono Anung sudah mengatakan bahwa ini tanpa syarat. Ketika kita bicara koalisi itu pasti ada syarat, ada take and give kan di situ. Tetapi kalau rekonsiliasi saya sering mengatakan yang lebih dipentingkan adalah tujuan. Tujuannya yang tadi 3 itu loh yang saya sebutkan begitu. Sehingga perlu keikhlasan, perlu keterbukaan hati begitu. Karena itu tidak ada pembicaraan di MRT maupun di restoran itu mengarah ke sana begitu. Oke, kalau kepada internal Gerindra sendiri, apa yang disampaikan Pak Prabowo atas pertemuannya dengan Pak Jokowi? Ini Rabu besok kita ada pertemuan internal, nanti beliau pasti akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau lihat dari suasana yang kemarin muncul itu kan Pak Prabowo ya rileks, Pak Jokowi juga begitu. Tapi pada saat pernyataan Pak Jokowi menyampaikan tentang beliau menyampaikan untuk menghadapi masa depan tantangan gitu perlu kebersamaan. Kemudian setelah itu ketika Pak Prabowo memberi sambutan, Pak Prabowo pun juga tidak lupa menyampaikan bahwa beliau juga akan mendukung pemerintahan. Jadi menurut saya itu satu sikap yang baik. Tetapi mengenai soal apakah nanti di dalam pemerintahan atau tidak itu kan ranahnya lain dan saya rasa memang bukan kemarin gitu. Karena publik sepertinya menangkap sinyal nih, kenapa ada ke gerbong begitu. Kalau Mas Philip sendiri milih gerbong jangan-jangan memang supaya orang lain nggak ada yang dengar itu kan. Mas Philip melihatnya gimana plus minusnya nih kalau misalnya ini lebih baik berkoalisi atau tetap oposisi? Kalau dalam konteks demokrasi sebetulnya tetap baik ada oposisi. Cuma memang kalau pertemuan kemarin itu mungkin akan mendorong nanti kalaupun Gerindra memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan tidak mengajak Gerindra masuk atau Gerindra memutuskan tidak mau dalam pemerintahan dan jadi oposisi karena pucuk pimpinannya sudah bertemu, mungkin yang akan terjadi adalah harusnya oposisi yang lebih konstruktif gitu. Jadi bukan menjadi oposisi yang destruktif ke depan gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadi oposisi itu juga sesuatu yang diperlukan dalam konteks politik di Indonesia. Karena apa? Buat partainya sebetulnya kalau bisa memanfaatkan menjadi pihak oposisi, itu sudah pernah dicontohkan oleh PDIP. Selama 10 tahun masa pemerintahan SBY, konsisten di luar, 2014 mereka menuai hasil dari menjadi oposisi yang konsisten. Artinya apa? Terjadi konsolidasi internal PDIP selama 10 tahun. Kemudian muncul kader-kader yang baik untuk bertarung dalam pilkada mulai dari 2012. Ya kan, Pak Jokowi menang di Jakarta dan di beberapa tempat lain PDIP juga di tempat-tempat yang penting menang gitu. Jadi selama 10 tahun karena tidak memikirkan pemerintahan dengan segala kerumitannya, mereka bisa melakukan konsolidasi internal, mempermudah struktur kepemimpinan di bawah sehingga begitu election cycle berikutnya mereka siap gitu.
Seperti yang dicontohkan tahun 2014, Pak Jokowi menang, PDIP juga menang dalam pemilu legislatif dan seterusnya gitu. Jadi dari sisi pergantian kepemimpinan internal Gerindra mungkin akan bagus juga gitu. Dan memang sudah waktunya semua partai ini melakukan kaderisasi orang-orang yang lebih muda bagus. Karena 2024 pemilu berikutnya walaupun masih jauh, saya yakin itu adalah menjadi arena di mana kepemimpinan yang baru sama sekali akan muncul gitu. Karena apa? Ini dengan segala hormat Pak Prabowo, Ibu Mega, Pak SBY dan lain-lain. Ini orang-orang yang sudah ada dalam panggung politik kita sejak tahun 1998. Sudah 20 tahun lebih loh. Ya kan? Sementara tadi yang disebutkan Pak Ferry, tantangan kita udah berbeda lagi nih. Ada ekonomi, climate change, ada macam-macam gitu. Sehingga mungkin perlu pemikiran yang baru dan lain-lain. Buat Gerindra, kalau memang ada di oposisi itu menurut saya bagus juga gitu. Dan dari sisi politik kita juga bagus karena bisa kasih pandangan alternatif. Berbicara masalah ke depan, Bang Ferry, ada upaya-upaya atau langkah-langkah selanjutnya nggak untuk menjaga momentum yang sudah baik seperti ini? Saya rasa sih nanti kan kalau untuk Gerindra perlu mendengarkan melakukan penyampaian hasil perkembangan yang dilakukan pasca pertemuan dengan Pak Jokowi ke teman-teman di seluruh Indonesia. Kemudian juga misalkan kami juga bisa mendengarkan, bertemu dengan relawan pendukung untuk memberi penjelasan tentang makna pertemuan ini gitu. Jadi memang sebenarnya tidak lagi diletakkan harus dalam posisi kalah menang ini, jadi tapi pasti sudah ada masukan dong. Masukan yang ingin disampaikan ke Pak Prabowo di pertemuan itu secara internal apa? Kalau partai rasanya kita fatsun kepada keputusan Pak Prabowo, dan kami yakin keputusan itu adalah keputusan terbaik. Cuma kepada relawan pendukung ini kan karena banyak juga yang bukan berasal dari Partai Gerindra, memang memerlukan sebuah proses yang lebih ekstra lagi untuk memberi penjelasan dan kemudian mendengarkan mereka gitu. Tapi mudah-mudahan dengan seiring waktu gitu kita semua bisa yakin bahwa rekonsiliasi atau silaturahim pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini memberi manfaat yang sebaik-baiknya lah buat bangsa dan rakyat gitu. Bang Usman, ke depannya apa nih momentum yang sudah sangat baik ini, bagaimana memanfaatkan dan menjaganya? Ya, saya kira pekerjaan besar kita berikutnya adalah bagaimana menularkan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ke akar rumput, ke masyarakat. Kemarin paginya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, sore hari itu Pak Erik bertemu dengan Pak Sandiaga Uno. Ya, itu juga penularan yang bagus. Kita berharap nanti itu ada pertemuan misalnya antara Pak Sandi dengan Kiai. Misalnya seperti itu ya. Bisa pertemuan secara alami, bisa yang dikondisikan. Itu saya kira soal teknis begitu. Kemudian tadi bila perlu kedua relawan. Yang kemarin itu kan sebetulnya sore hari itu di Kemang itu kan pertemuan anak-anak milenial. Yang katakanlah juga relawan sebetulnya milenial ini. Tinggal lagi nanti kita tularkan ke relawan, kemudian ke emak-emak misalnya begitu, itu akan bagus sekali. Saya kira komen di Twitter ini kan karena mereka mungkin surprise, kaget benar begitu kan. Tapi lama-lama saya kira juga cukup sadar. Ini saya sih berharap gelombang rekonsiliasi katakanlah seperti itu akan makin besar sehingga yang tidak ikutan itu akan ketinggalan kereta begitu loh. Sehingga kalau memang pertemuan ini harus sudah direncanakan lama begitu. Artinya kan ke depannya juga sudah ada rencana-rencana ke depan harusnya. Dan kita harus sampaikan juga bahwa sudah ada ya misalnya untuk pertemuan Pak Sandi dengan Pak Kiai misalnya itu juga sudah kita coba. Nah, kita juga harus sampaikan bahwa rekonsiliasi bukan berarti kooptasi begitu loh. Anda harus tetap kritis, silahkan. Bisa beroposisi secara formal di politik, tetapi juga bisa beroposisi dalam arti misalnya civil society, masyarakat biasa. Jangan takut bahwa rekonsiliasi itu kooptasi, semuanya harus ikut ke pemerintahan begitu. Karena memang segala sesuatu yang penting adalah demi kemajuan bangsa begitu ya, dimanapun posisinya, entah itu di dalam pemerintahan atau di oposisi. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bersama saya pagi hari ini.